Zaman sekarang, duduk pun kita di masjid, iktikaf, asal kita buka handphone, nampaklah postingan orang. Dia liburan kemana, mobilnya merek apa, motornya apa, tadi dia acaranya di hotel apa, itu buat sempit hidup itu. Dia jalan sama siapa, sama pejabat, tamunya, rumahnya, akuariumnya, ikannya. Terus bagaimana kita menyikapinya? Apa kita tidak pakai medsos? Apa kita buang aja ini semua FB, Instagram, kita balik ke titik. Ustadz sendiri pakai handphone yang ada Facebooknya. Ustadz sendiri update status, Ustadz sendiri. Saya mau menceritakan ini masalahnya, ini solusinya. Masalah hidup terasa sempit karena kita melihat nikmat orang. Solusinya unzur ila man huwa asfala minka. Lihat orang yang berada di bawahmu. Terus ngelihatnya kemana? Iya pakai medsos juga. Cerita tentang orang jualan dari pagi sampai petang gak laku-laku. Ada di TikTok, ada di Instagram. Cerita tentang anaknya cacat, mohon maaf, menghidupi adiknya yang juga sakit, bapaknya meninggal, ibunya meninggal, tinggal di rumah orang. Ada di TikTok. Jadi sebenarnya tergantung apa yang mau kita tengok, apa yang mau kita lihat, apa yang mau kita cari. TikTok, Instagram, Facebook, grup WhatsApp itu hanya sarana, itu hanya alat untuk menemukan ini. Apa yang kamu cari? Kamu mau cari ini? Ya kami siapkan, kata dia. Videonya ada, gambarnya ada, kejadiannya ada. Terasa sempit hidup ini. Merasa gagal. Udah umur sekian kok belum begini. Baru buka handphone langsung keluar iklan. Bila kamu sudah umur 40 belum mampu mengumpulkan 10 miliar, berarti kamu adalah gagal. Terekam di kepala, aku gagal, down, hilang semangat. Terus dia ngomong tuh dari mana dalilnya? Ya dia buat sendiri. Itu. Jadi pegangannya rapuh juga. Jangan-jangan dia pun nggak punya duit juga sebesar itu. Orang dia motivator kok. Itu. Kenapa hidup terasa sempit? Kenapa terasa berat? Karena kita memikul beban orang lain. Sebetulnya hidup ini tidak beban, tapi karena kita tengok beban orang lain, kita merasa berat. Solusi tidak lain balik kepada tuntunan Nabi Muhammad SAW. Unzur ila man huwa asfala minka. Medsos juga banyak quote-quote itu yang menyegarkan menurut saya, fresh. Makanya logaritmanya itu tergantung apa yang kita cari. Kalau kita cari quote-quote yang ngasih semangat, aku tetap melihat sepatuku jelek sampai aku melihat temanku nggak punya kaki. Mohon maaf. Ada quote, cari-cari, tidak dicari juga, muncul sendiri ada quote. Ya kita akan tetap mengatakan sepatu saya jelek, sepatu saya murahan, sepatu saya kampungan. Sampai akhirnya, entah sengaja nggak sengaja, akhirnya kita lihat ada orang yang dicabut Allah satu nikmat dalam dirinya. Baru kita sadar, kita seakan-akan tertampar, terbangun. Oh begitu ya. Jadi penyakitnya ini penyakit lama, ya, dari zaman dulu. Makanya kalau dikatakan Islam ini kan dari zaman 1400 tahun yang lalu, masih relevan nggak di zaman sekarang? Ya relevan, karena orang zaman dulu punya mata, sekarang juga punya mata. Dari mata turun ke hati, dari hati naik ke pikiran, melihat, hati jadi sesak, berat, pikiran jadi sempit. Tapi mata juga melihat, solusinya mata juga melihat. Ini yang pertama. Yang kedua, Al-An'am 32.
Al-An'am 32. Al-An'am 32. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Kenapa hidup terasa berat? Tidak mengerti hakikat hidup. Enggak mengerti dia hakikat hidup. Hakikat hidup ini la'ibun wa lahwun. Permainan senda gurau. Lahir anak digendong, lucu-lucu, lari-lari, lompat-lompat, main-main, bercanda, sekolah, senda gurau. Ya inilah hidup. Saya bukan mau mengatakan hidup jangan serius. Hidup ini serius. Tapi ya jangan serius-serius sekali. Karena nama juga hidup permainan. Setiap permainan pasti ada lelahnya. Setiap permainan pasti ada endingnya. Apapun nama permainannya, pas pertama main semangat, lama-lama menang, kalah, letih, lelah, bosan, jemu. Inilah hidup. Makanya kadang sebagian orang kalau ketemu, gimana bro, lagi main apa sekarang? Oh, si Anu lagi main tambang, si Anu lagi main sawit, si Anu lagi main. Nah, jadi mereka pun sebetulnya menyikapi hidup ini, ya main. Hidup ini permainan. Yang namanya permainan pasti ada lucunya, ada sedihnya, ada menangnya, ada kalahnya. Permainan politik, dulu katanya musuhan, sekarang temenan. Ya maklumlah Pak Ustadz, nggak ada musuh abadi, nggak ada teman abadi. Yang abadi itu kan kepentingan. Ya udah memang begitulah permainan dunia ini. Jadi kalau orang mengerti tentang hakikat hidup, ya biasa aja. Gak usah terlalu, ya tetap dipikirkan. Kalau kita senang, orang, gak semua orang ikut senang nengok kita senang. Kalau kita susah, disepelekan orang. Kalau kita ada duit, ya ada yang benci, ada yang marah, ada yang mau minjam duit, ada yang mau ngakalin duit, nah gitu. Itu memang udah permainan hidup gitu. Udah dari dulu permainan hidup itu ya begitu. Jadi kalau ngerti permainan, ya paham-paham aja, maklum-maklum aja. Aku sekarang kawan-kawan ini kok nggak pernah datang lagi ya, kok nggak ada main lagi ya. Kau sekarang lagi jatuh, iya. Ya memang udah dari dulu begitu. Kalau kita jatuh, nggak ada orang dekat sama kita. Nah, tapi kalau udah naik, karir tinggi, melambung, sukses, hebat, pejabat, kaya. Halo bosku, gimana komandan, gimana ketua, gimana bos? Bisa 100 nggak? Itu namanya permainan udah. Jadi kalau orang mengerti tentang hakikat hidup itu, oh ya udah hidup itu ya begitu. Gitu. Cuman kadang orang ini pernah susah, habis itu senang. Pas senang tuh lupa dia susah itu maka kita disuruh ngasih makan orang susah, menolong orang susah, supaya apa? Supaya kita jangan lupa, jangan lupakan tempat jatuh. Makanya pepatah Melayu itu dalam-dalam sekali maknanya. Sedang tempat jatuh lagi dikenang, apatah lagi berulang mandi. Berulang mandi itu maksudnya ini rumah, ini tepian mandi di tepi sungai, kan orang Melayu rumahnya tepi sungai. Nah, jadi dia berulang mandi bolak-balik. Sedangkan tempat jatuh aja diingat, apalagi berulang mandi pagi, mandi siang, mandi sore. Jadi ya jangan lupa gitu. Dan kita nggak perlu susah juga kalau mau merasakan susah, ya nggak perlu susah. Cukup belajar dengan kesusahan orang. Jadi kalau orang tua yang lebih lama hidup cerita, kau jangan boros, kalau berkawan biasa aja. Karena nanti kalau sampai masanya susah, kawan tuh nggak ada juga. Kita percaya aja, jangan habis-habisan. Enggak, kawanku beda bro. Ya karena kan kau belum pernah susah. Kalau udah susah baru kau terasa. Menguji suami waktu istri sakit. Menguji istri waktu suami tak berduit. Menguji kawan waktu hidup sempit.
Di situ baru nampak kawan ketawa banyak, kawan susah sedikit. Makanya kalau ada punya kawan susah, ingat, ada duit sedikit, ingat makan, ingat minum bareng. Kenapa? Karena orang-orang begini ini unik, hampir punah. Mengenang orang baik. Orang baik kita berpikir. Jangan kalau dapat kita orang baik kita akali, kita akal-akali gitu. Dapat orang baik kita berpikir, cumana aku membalas kebaikan dia. Pepatah Melayu, orang baik awak berpikir. Kalau baik orang sama kita, berpikir kita. Aduh, udah banyak juga temakanku jasanya ini, cumana lah aku membalas dia nanti ya. Nah, berpikir kita, jangan kita pikir, ini udah dapatku ini, apalagi mau kuakali. Hubungan kita ini trust. Hubungan saya dengan Bang Alvin, hubungan saya dengan Ustaz Lukman, bukan antara MOU G2G, bukan MOU antar corporate perusahaan, enggak. Tapi hubungannya itu adalah trust, kepercayaan. Percaya Munzaran ke saya, percaya Ustadz ke saya, ya kita jalan. Berapa banyak orang lain pulau, lain kampung, lain emak, lain bapak bisa jalan. Tapi berapa banyak pula orang, satu ibu, satu ayah, seperut, kembar lagi, nggak bisa jalan. Kenapa? Ya beda cara pandang, beda perasaan. Nah itu, jadi kita pahami hakikat hidupnya begini. Hakikat hidupnya begini. Tumbuh, kembang, layu. Jadi kalau tumbuh, ya siap kembang. Kalau sudah kembang, siap layu. Gitu. Jangan begitu kita udah tumbuh, siap kembang, tapi nggak siap layu. Nah, makanya betul juga kata pepatah orang barat, life is take risk. Life hidup is adalah siap mengambil take risk, mengambil resiko. Siap nggak kita mengambil resiko hidup? Resiko jadi orang, resiko jadi rumput diinjak-injak orang, resiko dari pohon tinggi anginnya kencang, resiko jadi pohon jati, iya batangnya diincar orang, dipotong orang tengah malam. Resiko jadi pohon sudah gaharu cendana pula, sudah tahu bertanya pula, iya pasti dipotong orang karena yang mau diambil isinya di dalam, dicincang-cincang orang. Resiko pohon mangga kalau sudah berbuah dilempar orang. Resiko musangking lebih berat lagi, makanya diikat dia, dijaring pakai security. Nah sekarang kita posisikan diri kita, memahami hakikat hidup. Apa sebetulnya hidup ini? Kalau mengerti hakikat hidup ini, man arafat dunya hanan alaih. Siapa yang kenal hakikat hidup, ringan bagi dia hidup. Ringan aja gitu. Ringan aja. Si Anu marah sama kau, dia tersinggung. Ya orang tersinggung sama kita itu nggak mesti karena omongan kita. Nggak ngomong pun kita orang tersinggung. Kenapa dia tersinggung? Karena postingan kita. Kenapa dia tersinggung? Ya karena kita berduit. Kenapa dia tersinggung? Ya banyak hal. Ya namanya orang sedang tersinggung, apapun yang kita lakukan. Orang kalau sedang sakit gigi nyanyi pun dia tersinggung. Nah. Berikutnya yang ketiga, Al-Baqarah 168. Al-Baqarah 168. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Setan itu selalu mengatakan kurang. Waktu naik sepeda mau motor, setelah punya motor kata dia kurang. Nanti mobil kayak gini asal nggak kena hujan aja cukup lah, udah dapat ini kurang. Mobil ini ya pakai solar pun nggak apa-apa lah. Habis itu katanya solar udah naik sekarang. Bensin aja pun nggak apa-apa lah, naik pula. Udah dapat bensin mau mobil listrik pula. Gitu. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra, kata dia kurang.
Kalau sudah kurang, step berikutnya wa ya'murukum bil fahsya. Wa ya'murukum bil fahsya. Dia suruh kamu buat dosa. Gaji kurang, income kurang, pemasukan kurang, kebutuhan lebih. Ujung-ujungnya apa? Korupsi, nipu. Seminar 2 hari bilang 3 hari. Naik pesawat Lion bilang naik Garuda. Uang itu, uang ini, uang tanduk, uang sundul, segala macam. Uang-uang haram ini masuk ke badan, jadi darah, masuk ke jantung, sesak napas, naik ke otak, stres, depresi, anxiety. Menghilangi ini makan obat penenang, gak mempan pakai narkoba, ganja, sabu-sabu, pil anjing gila. Jauh dari pasangan, selingkuh. Udah sepaket semua itu dah. Di mana titik masalahnya? Asyaitan. Setan kok bisa masuk? Melalui hawa nafsu. Kok bisa dia masuk melalui hawa nafsu? Karena kita memperturutkannya. Maka mesti kita lawan. Mujahadah, disuruh puasa, lawan makan, lawan minum, lawan marah, lawan emosi. Jadi sebetulnya langkah-langkahnya ya ibarat beli mobil, buku panduannya udah fix, udah mantap udah. Cuman pas di jalan itu pecah bannya bingung juga kita. Nah, waktu lagi sedang aman, sedang damai, nyantai. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan membisikkan, maka jangan dengar bisikan setan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismika Allahumma ahya wa amut. Allahumma barik lana fima razaqtana. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Allahu la ilaha illa qayyum. Setiap datang bisikannya, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang keempat, At-Talaq ayat 7. At-Talaq ayat 7. At-Talaq ayat 7. Saya ja'alullah ba'da usrin yusra. Kenapa hidup terasa berat? Karena kita nggak percaya janji Allah. Saya ja'alullah, Allah akan menjadikan ba'da usrin, setelah kesulitan, yusra. Allah kasih kemudahan. Orang yang mengkhawatirkan rezekinya, padahal waktu dia di dalam perut ibunya, dia tetap bisa makan dan hidup. Walaupun ibunya itu penjahat, perampok, pejudi, pezina. Hidup dia di dalam perut ibunya. Makannya dari mulut orang lain yang tak beriman. Setelah keluar dia di dunia, khawatir dia dengan rezekinya. Maka dialah orang yang paling buruk, paling jahat, paling jelek di atas permukaan bumi. Qala ba'dus salaf, kata sebagian ulama salaf yang meriwayatkannya Al-Asfahani dalam Hilyatul Awliya. Nama referensinya Hilyatul Awliya. Mengkhawatirkan rezeki itu sudah cukup untuk mendustakan Allah. Mendustakan Allah itu bukan mesti aku nggak percaya, bukan begitu. Mengkhawatirkan rezeki itu sudah cukup menjadi bukti mendustakan Allah. Kenapa? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Semua yang melata di atas muka bumi dijamin Allah rezekinya. Yang melata di atas muka bumi. Coba tengok bunyi ayatnya. Wa ma min dabbatin fil ardi. Dia tidak mengatakan 'alal ardi. Alal ardi di atas permukaan bumi. Ini bumi di atas. Dia mengatakan wa ma min dabbatin fil ardi, di dalam bumi. Apa di dalam bumi? Cacing. Kalau yang di dalam bumi aja bisa makan tanpa kaki, tanpa kulit, tanpa mata, tanpa telinga, cacing. Bisa hidup. Masa kau yang di atas tanah? Berarti lebih hina daripada cacing. Sudah cukup alat untuk mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Makanya janji Allah ini dilawan terus sama orang yang mengkaburkan janji ini.
Setiap kali janji itu terasa kabur, terasa hambar, kuatkan lagi. Mendekati ulama. Oke, yang terakhir, poin yang kelima. Surat Quraisy. Surat Quraisy kenapa terasa berat? At'amahum min ju'. Kalau lapar dikasih Allah makan. Wa amanahum min khauf. Kalau takut dikasih Allah aman. Dua janji Allah. At'amahum min ju'. Lapar, fisik, perut, gandum, beras, kasih makan. Allah ngasih makan. Wa amanahum min khauf. Takut, cemas, ngeri, galau, gundah, anxiety, depresi. Allah kasih tenang. Syaratnya apa? Falyabudu rabb hadzal bait, ibadah. Allahu akbar, engkau maha besar. Musuhku kecil, utangku kecil, masalahku kecil. Allahu akbar. Qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Yang dipinjamkan Allah ke kita, yang diberikan Allah ke kita. Qudrat, kemampuanku untuk berdiri, untuk bergerak. Iradat, keinginanku. Ilmun, ilmuku. Hayat, hidupku. Sama, pendengaranku. Basar, penglihatanku. Kalam, omonganku. Semua darimu, kau titipkan ke aku. Buka kulit, nampak daging. Buka daging, nampak tulang. Belah tulang, nampak otak, biji mata, urat-urat. Bukan apa-apa kita. Berdegup, berdetak, tup, tup. Kalau Allah mau, tup, berhenti, mati. Buah pinggang, paru-paru, kaki. Semuanya atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak minta banyak. Amanahum min khauf. Allah amankan dari rasa cemas, galau, gundah gulana, depresi. Kenapa hidup terasa berat? Itulah 5 poin penyakit dan obat-obatnya. Sebagai pengantar dialog kita malam ini, selanjutnya saya serahkan ke Bang Alvin Firdaus. Terima kasih Bang Alvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran atas ilmunya yang diberi semua malam ini. Semoga kita bisa memahami Bapak Ibu atas 5 poin tadi ya. Saya coba bacakan ulang. Yang pertama, kenapa hidup kita terasa berat? Yang pertama, karena terlalu melihat nikmat orang lain. Yang kedua, kenapa hidup terasa berat? Kita tidak memahami hakikat hidup, bahwa hidup adalah lagi gunung dan yang sesenda belakang. Ada saatnya kita di bawah, ada saatnya kita di atas. Kemudian yang ketiga, Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Kenapa hidup kita terasa berat? Karena bisikan syaitan tentang ketakutan, kekurangan harta dan lain-lain. Yang keempat, kenapa hidup kita terasa berat? Karena kita tidak percaya dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, karena kita merasa takut dan tidak merasa aman. Baik, mudah-mudahan sesi materi pada malam hari ini Bapak Ibu menjawab atas apa-apa yang tadi Bapak Ibu tulis di kolom chat begitu ya. Harapan-harapan yang Bapak Ibu tulis di bawah tadi terjawab dengan 5 poin tadi yang disampaikan Mas Bang. Nah, kita akan masuk ke sesi lebih lanjut, Bapak Ibu, sesi diskusi bersama Bang Guru Ustadz bersama sesi 2 arah. Saya akan persilahkan pada Bapak Ibu untuk bisa open mic, ya, open mic-nya, dan Bapak Ibu silahkan sampaikan pertanyaannya. Sebelum itu saya coba turunkan dulu ini ya. Saya persilakan Bapak Ibu untuk raise hand, angkat tangan. Silakan angkat tangan dan open kameranya Bapak Ibu ya. Dibuka kamera yang ingin bertanya. Untuk yang off cam, mohon maaf kami tidak persilakan. Kami prioritaskan untuk yang buka kamera dulu. Saya persilakan
Bapak Teguh. Bapak Teguh Dian. Bisa dibuka mic-nya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diberi kesempatan bertanya. Semoga Ustadz sehat-sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, mohon bertanya. Ini saya alami sendiri. Misalkan kita berada dalam keadaan yang dalam tanda kutip, misalkan di tempat kerja dizalimi, Pak Ustadz. Akan tetapi dengan keadaan seperti itu, Islam kan sebenarnya melarang kita berada lawat di tempat yang dizalimi. Nah, tapi ada hikmahnya yang saya rasakan dengan keadaan tersebut, membuat saya lebih merasa lebih beribadah lebih baik, lebih khusyuk, misalkan bisa lebih dekat dengan Allah dengan keadaan tersebut. Yang mau saya tanyakan dengan keadaan tersebut, apakah saya tetap diam dalam keadaan seperti itu, dengan merasa hikmah saya bisa lebih dekat dengan Allah, bisa beribadah lebih dengan giat, atau saya berusaha pergi dalam keadaan yang sulit seperti itu. Begitu Pak Ustadz, mohon pencerahannya. Kata Nabi SAW, unsur akhaka, tolong saudaramu, zaliman, yang menzolimi, atau mazluman, atau yang dizolimi. Kata sahabat Nabi, kalau menolong orang yang dizolimi, kami tahu. Tapi menolong orang yang menzolimi, gimana caranya? Tahan tangannya. Tahan tangannya, supaya dia jangan zolim. Jadi kalau ada orang dizolimi, diam, itu bukan ahli sunnah. Itu jabriyah itu. Karena ahli sunnah wajib ngelawan. Seandainya Indonesia ini dulu, sebelum Indonesia ada, ulama-ulama ini jabriyah, itu nggak ada perlawanan ke Belanda. Dari mulai atas Tengku Umar, sampai ke Sultan Tidore, sampai ke Sultan Hasanuddin, itu semuanya perlawanan. Gak boleh diam. Kalau cerita masalah fisik tubuh, lebih hebat saudara kita di Australia. Australia itu penduduk aslinya aborigin, tetap gagah. Tapi Australia sampai hari ini dikuasai orang putih. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Jawa nggak bisa dikuasai orang putih. Nggak ada tempat bagi penjajah di negeri ini. Kenapa? Karena kita punya satu yang disebut dengan jihad. Jangan mau dianiaya atas nama berkah. Ada orang yang teraniaya atas nama berkah, ya jangan melawan. Ini barokah, ini pembodohan. Pembodohan. Ini beberapa hari ini seleweran berita-berita di medsos tentang santri yang mau ngalap berkah, akhirnya teraniaya. Ini pembodohan, merusak Islam. Jadi kalau kita dianiaya orang, ya kita ngelawan. Mungkar itu. Man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kamu melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadi, rubah dengan tangan. Pakai tangan. Fa illam yastati, kalau tidak sanggup, fa bilisani, dengan lidah. Fa illam yastati, kalau tidak sanggup, fa biqalbi, dengan hati. Kalau kita dianiaya orang, saya ke santri saya sampaikan. Jangan mau dipegang orang. Jangan mau dirayu orang. Jangan mau ada kontak fisik. Jangan mau diejek. Jangan mau diolok. Enggak boleh. Anak saya, ponakan saya tanya itu. Berapa orang di kelas? Ada kawan yang ngejek-ngejek. Ada yang bully. Ponakan saya. Lagi mondok. Gimana di pondok? Ada yang ngejek. Ada yang bully. Ada yang macam-macam. Nggak boleh kita natural pembiaran ini nggak boleh. Apalagi terhadap diri kita.
udahlah sabar aja. Ingat, orang jahat itu jadi jahat ya karena orang baik itu diam. Nggak boleh kita diam. Maka usaha kita 3. Yang pertama, ikhtiar, usaha. Melawan, melapor polisi, nyari keluarga, nyari teman, nyari backing. Doa, tahajud malam, serahkan pada Allah, tawakal. Bahwa di samping itu ada hikmahnya. Ini yang dirasakan Pak Teguh. Saya merasakan ada hikmahnya. Iya, hikmah itu setelah 3 proses tadi. Jangan langsung ke hikmah. Hikmah itu setelah proses. Usaha, doa, serahkan pada Allah. Jangan menormalisasi kezoliman. Orang zolim merasa betul. Karena orang yang dizolimi diam. Demikian Pak Teguh. Tidak hanya untuk Pak Teguh, untuk saya, untuk kita semua. Terima kasih Bapak Teguh. Semoga terjawab pertanyaannya. Terima kasih barakallahu fikum. Fikum barakallah. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kami persilakan untuk penanya berikutnya karena waktu cukup singkat. Pak Yakisien, saya persilakan penanya selanjutnya Ibu Ati dari Riau ya, Ibu Ati, silakan. Silakan Ibu dibuka dulu mic-nya. Ya. Sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu Pak Ustaz keluarga. Amin. Amin. Izin Ustaz ingin bertanya. Di sini saya ingin bercerita tentang diri saya sendiri. Saya seorang ASN, guru, dan di tahun 2018 saya melakukan pinjaman ke bank. Dan uangnya, sebagian dari uang yang saya pinjam, saya buat untuk daftar haji. Nah, saat itu saya tidak mengerti tentang riba dan sebagainya. Seiring waktu berjalan, saya paham tentang riba, dan akhirnya saya merasa kayak terbebani gitu. Akhirnya saya menabung sedikit demi sedikit, dan alhamdulillah hari ini Allah cukupi saya Ustaz untuk datang ke bank menutupi. Alhamdulillah itu. Terus yang ingin saya tanyakan Ustaz, sementara saya tidak tahu kan, yang daftar haji itu jika saya berangkat haji menggunakan uang tersebut bagaimana hukumnya? Itu saja Ustaz, terima kasih. Bagi yang pernah mengajukan pinjaman dengan mengagunkan surat tanah atau SKPNS, mendapatkan uang untuk beli rumah, beli motor, atau untuk keperluan termasuk haji. Jadi kalau bisa ditebus sekarang, tebus aja. Maksud tebus itu berapa lagi? Ini tinggal 10 juta lagi. Ada tabungan atau misalnya ada yang bisa dijual yang kira-kira bukan pokok. Nggak boleh menjual rumah karena rumah pokok. Yang kebutuhan pokok nggak boleh. Misalnya ada simpanan, ada tanah atau apa, ditebus secepatnya. Nah, ditebus sudah, habis itu jangan ada hubungan lagi dengan bank konvensional. Itulah caranya. Tidak hanya bagi Ibu Ati, bagi siapapun yang sudah terjerat dengan cara dia lunasi, dia bayar, tanya bank berapa saya, kalau saya mau habiskan berapa. Jadi ya kita sesungguhnya berangkat dengan uang kita karena kita udah bayar full. Berarti tidak masalah ya Ustaz kalau saya seandainya berangkat dengan uang tersebut gitu. Udah Ibu tebus. Dan tadi Ustaz, alhamdulillah tadi siang saya tebus ke bank, itu sudah 8 tahun berjalan, minjam 140 juta, itu masih tersisa hutangnya 65 juta. Ibu cari duit, Ibu tebus, habis itu Ibu berangkat. Sudah ditebus Ustaz. Ya, berarti yang udah terlanjur menggunakan uang yang mendaftar kemarin Ustaz gimana Ustaz? Ya macam mana lagi, udah lewat, nggak bisa ditarik lagi. Nggak bisa duit itu ditarik, lalu kemudian Ibu masukkan duit baru, daftar ulang. Ya, mana bisa daftar ulang, nunggulah Ibu sekian tahun. Ibu batalkanlah pendaftaran yang udah 10 tahun, udah 20 tahun. Jadi bagaimana Ustaz dengan
apa tidak sah hajinya gitu Ustaz? Kalau seandainya saya berangkat, saya tengok di 2029 Ustaz. Ibu sudah menebusnya. Sudah ibu tebus. Sesudah ibu tebus, ya udah ibu berangkat. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, saya jadi tenang Ustaz. Barakallah. Syukran. Afwan.